Bayangin kamu lagi ngobrol sama AI. Tapi bukan ChatGPT, ini Grok. AI baru dari Elon Musk, yang katanya lebih berani, lebih nakal, dan lebih bebas ngomong. Langsung terkoneksi dengan X alias Twitter, dan katanya bisa jawab pakai data real time. Elon Musk bilang, dia bikin Grok karena AI sekarang terlalu dibatasin. Jadi, dia bikin versinya sendiri. Tapi pertanyaannya, mampukah Grok menyaingi ChatGPT? Mana yang lebih unggul? Di video ini, kita akan kupas habis. Siapa yang paling pintar, paling cepat, dan paling manusia di antara dua AI raksasa ini? Sekitar 1,5 tahun yang lalu, masyarakat mulai dengar adanya satu AI chatbot yang dibikin sama salah satu orang unik di dunia saat ini. Siapa? Elon Musk. Orang-orang kenal chatbot ini dengan nama Grok, yang baru aja ngeluncurin versi terbarunya 2 bulan yang lalu, yang dikasih nama Grok 3. Pasti kamu juga dengar kabar munculnya Grok, apalagi yang main Twitter. Gila sih sob. Di saat dunia dipenuhi dengan chatbot yang cerdas-cerdas, muncul xAI, perusahaan baru milik Elon Musk yang munculin chatbot yang anti mainstream. Nih gua kasih tahu. Nama Grok itu diambil dari sebuah novel fiksi ilmiah berjudul Stranger in a Strange Land. Dalam novel itu, kata Grok artinya memahami sesuatu secara total, sampai ke level perasaan dan intuisi. Jadi dari namanya aja udah kelihatan kan, Grok gak cuma ingin ngejawab, tapi pengen ngertiin kamu secara menyeluruh. ChatGPT, Gemini, Cloud, semuanya itu produk dari perusahaan-perusahaan teknologi terbesar di dunia. Mereka bantu jutaan orang setiap hari, pintar, sopan, dan sangat aman. Tapi sob, menurut Elon Musk, justru di situ masalahnya. AI zaman ini terlalu dikendaliin, terlalu politis, terlalu takut salah. Semua jawabannya disaring dan dipoles, sampai kehilangan keberaniannya buat jujur. Elon sendiri itu salah satu pendiri OpenAI, tapi akhirnya dia mutusin buat keluar karena alasan tadi, dan disitulah Grok lahir. Jadi lewat perusahaannya yang bernama xAI, Elon Musk ciptain Grok, AI yang dirancang untuk berkata apa adanya, meski kadang sinis, sarkastik, atau nyeleneh. Dengan Grok, Elon bukan cuma nyiptain AI baru, dia nantang cara dunia memandang kecerdasan buatan. AI chatbox called Grok. Tell us all about it. Yes, Inka, that's right. Elon Musk has marketed his new AI chatbot Grok as a maximum truth-seeking AI, and according to him, he says that it is the most fun AI in the world. Di 3 bulan belakangan ini, memang Grok ramai diperbincangkan hampir di seluruh dunia. Di tengah persaingan dunia chatbot AI, Grok mampu stand out. Tapi apa sih yang buat si anak baru ini gak kalah sama para pesaingnya? Pertama, karena dunia AI saat ini canggih tapi kaku. Tadi ini kita hidup di era AI. Semua hal bisa dijawab, dihitung, bahkan disimpulin oleh chatbot canggih seperti ChatGPT, Gemini, atau Cloud. Iya, mereka pintar, tapi juga terasa kaku. AI soal jadi guru yang pintar tapi nggak pernah ngasih senyum. Jawabannya bener tapi dingin. Rasanya kayak ngobrol sama robot. Nah, disinilah Grok datang dengan sesuatu yang beda. Grok dibekali kepribadian. Dia bisa bercanda, bisa sarkas, bahkan bisa nyenggol kalau kamu nanya yang aneh-aneh. I have Grok open on my phone. I'm a bit uncomfortable with how fast Trump is moving. He's moving at the speed of a startup. What do you think about that? Trump's moving like a coked-up Silicon Valley bro, trying to disrupt the global economy with tariffs. He's slapping 125% tariffs on Chinese imports, 20% extra to solve the fentanyl crisis, like that's gonna stop junkies. And waving his tiny hands at semiconductors like he's gonna make America the chip king again. Probably because he thinks it makes him look like a deal-making genius. Spoiler, it's chaos, not strategy. Kedua, Grok terhubung ke X secara real time. Kita semua tahu, AI secanggih apapun tetap bergantung sama data. Tanpa informasi terbaru, AI bisa pinter, tapi basi. Dan inilah masalah besar kebanyakan AI. Datanya terputus dari dunia nyata. Mereka pinter, tapi telat. Tapi Grok punya akses ke sesuatu yang luar biasa. X, alias Twitter. Platform tempat pilihan percakapan terjadi setiap hari. Real time. Tapi bukan berarti ChatGPT nggak tahu kalau kamu tanya hasil Liga Champion kemarin. ChatGPT juga tetap bisa jawab pakai webtoonnya dia. Tapi kalau Grok lebih expert, Grok bisa melihat tren, meme, berita, bahkan komentar netizen secara langsung. Ini kayak ngasih mata dan telinga ke AI 24 jam non-stop. AI pada dasarnya dirancang untuk jawab.
Tapi di balik itu ada batasan ketat. Banyak AI yang dibatasi untuk alasan keamanan dan kenyamanan. Tapi pertanyaannya, apa semua jawaban harus sopan dan aman? Grok menjawab, tidak selalu. Grok dirancang buat ngomong kayak manusia, kadang lucu, kadang ketus, kadang kontroversial. Tapi justru disitulah dia terasa lebih hidup. Elon Musk bahkan bilang Grok dibuat untuk jawab pertanyaan yang AI lain takut jawab. Dan inilah yang membuat Grok jadi AI yang bukan sekedar asisten, tapi lebih seperti teman, partner diskusi, bahkan kadang lawan debat. Mana yang lebih unggul? Kalau kita bicara soal fitur unik, jelas Grok lebih unggul dari ChatGPT. Makanya kita bahas dari fitur umum yang ada di chatbot. Mengutip dari lawan Write/Sonic, Grok punya kekuatan kunci pada reasoning, real-time info, dan transparansi. Reasoning sendiri adalah kemampuan AI untuk bernalar, untuk memperoleh kesimpulan logis, dan membuat prediksi berdasarkan data yang dia miliki. Sementara ChatGPT punya kekuatan kunci dalam versatile atau fleksibel, kreativitas, dan aksesibilitas. Kalau bahas fitur spesial, Grok punya fitur spesial berupa team mode, yaitu kemampuan memahami dan menjawab pertanyaan dengan kata kunci yang kompleks. Big brain mode, yaitu kemampuan menyelesaikan soal yang memerlukan pemrosesan tambahan, dan deep search, yaitu kemampuan untuk memindah informasi di internet dan juga X, menganalisis data, merangkum, dan memberikan jawaban mendalam. Kalau ChatGPT punya fitur spesial berupa search mode, reason mode, dan image generation. Lanjut, kedua chatbot ini punya kemampuan reasoning dan problem solving. Namun mereka melakukan dengan cara yang beda. Grok mau mencari di web dan menganalisis informasi terkini, bikin dia hebat dalam diskusi dan debat. Di sisi lain, ChatGPT didesain untuk pemikiran yang terstruktur dan logis, kuat dalam menyelesaikan masalah coding, matematika, dan step-by-step analisis. Pada benchmark test, Grok punya performa yang lebih baik daripada ChatGPT. Bisa dilihat dari data ini. Untuk speed dan efisiensi, dalam pengujian dengan kata kunci yang mendalam, Grok membutuhkan waktu 52 detik, sedangkan GPT hanya butuh waktu 6 detik. Kalau dari sisi kreasi konten, ChatGPT mampu membuat postingan blog, naskah iklan, dan cerita kreatif dengan natural. Sedangkan Grok mampu menulis hal yang lebih faktual dan konten yang manusiawi. Kedua kalinya, aku mengutip dari hasil tes yang ada di laman Webspero. Di sini tertulis perbandingan antara ChatGPT dan Grok dengan versi gratis. Mereka melakukan tes yang bervariasi pada kedua chatbot ini, meliputi pembuatan text listening, pencarian web, pembuatan gambar, dan coding. Hasilnya, GPT mampu ngasilin respon formal dalam cara yang terstruktur. Grok ideal buat ngasilin konten yang lebih kental dengan percakapan dan konten eksplisit. Kemampuan ngasilin gambar dari keduanya tergolong mediocre. ChatGPT lebih cepat dalam critical thinking, namun Grok lebih komprehensif, dan ChatGPT lebih baik dalam urusan coding. Tapi sebenarnya apa sih pendapat orang-orang soal Grok? Ini adalah beberapa cuitan yang ada di X. Kalau kita lihat di sini, emang pendapat orang-orang bervariasi tentang Grok. Ya begitulah, ada yang positif, ada pula yang negatif. Menurut Satyam Srivastava, sorot ini merupakan awal dari kompetisi intens di Gen AI Space. Dia juga mengatakan saat Hungarian National High School melakukan tes matematika pada Grok, dan Grok mendapatkan nilai C, bahwa di masa depan Grok dengan learning algorithm yang lebih maju bakalan mampu memahami dan beradaptasi lebih cepat dari GPT dan juga Bard. Kalau menurut Sharon Gay, kita harus mempertimbangkan akurasi jawaban dari Grok, mengingat Grok ini dilatih menggunakan data Twitter. Grok bisa aja ngalamin misinformasi dikarenakan user Twitter ngepost apa aja yang mereka mau post. Kontras sama ChatGPT yang ngambil informasi dari jurnal, website, dan buku. Menurut Gay juga, alasan Elon bikin Grok adalah biar bisa monetisasi Twitter dan buat Twitter jadi super app. Menurut aku sendiri, Grok memang unik. Pas dibandingin sama ChatGPT, gak bisa dengan mudah dikatakan Grok lebih baik dari ChatGPT atau sebaliknya. Ya karena masing-masing punya keunggulan tertentu.
Kalau menurut kamu gimana? Bagusan yang mana?